Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Jadi Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Semoga Allah membuka pikiran kami dan menambah ilmu kami dan menambah rezeki kami. Amin. Ya, baik anak-anak, kita sekarang bertemu lagi. Sekarang kita mulai absen. Untuk yang pertama, Bapak Toeng, Bapak Dir. Maaf, bercanda, ini biar anak-anak ditangkap ya anak-anak. Ya. Yang pertama, Badi Mustafa, hadir. Terus Farhanuddin hadir? Absen. Kemana? Nggak tahu, nggak ada alasan, Pak. Oh, Alpa ya, Alpa. Ya. Terus Fajar Arif kemana? Orangnya tadi izin, katanya lagi ke rumah sakit. Oh, lagi ke rumah sakit. Berarti izin ya. Ya, izin. Nah, terus Fajar Sodik. Hadir. Fajar Sodik hadir. Kemudian Ngasibuddin. Hadir, Pak. Ngasibuddin hadir ya. Hadir. Tadi kok berangkatnya terlambat, dari mana? Bocor, Pak. Oh, bocor. Emang nggak diantar sama orang tua? Enggak, Pak. Saya kan mandiri, Pak. Oh, mandiri. Nah, baik ya, udah semua. Kita kembali lagi dalam pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, seperti yang kemarin sudah dijelaskan, Ya. Al-Quran Hadis itu mengajarkan kita itu harus jujur, hormat, bersih, dan cinta Al-Quran ya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke gamenya. Nanti di sini ada beberapa materi, kemudian ada kuisnya. Ya, dilihat dengan jelas ya. Nah, yang pertama kita itu belajar tentang kejujuran. Nah, kejujuran itu seperti apa anak-anak? Kejujuran itu bagaimana? Jujurnya tidak bohong, Pak. Oh, jujur tidak bohong. Nah, jadi Rasulullah itu mengajarkan kita untuk selalu berkata benar. Anak soleh tidak boleh berbohong. Walaupun takut dimarahi, jujur itu membuat hati kita tenang, dipercaya teman. Contohnya, kejujuran itu mengakui jika lupa membawa atau mengerjakan PR. Itu kita harus mengakui, tidak boleh berbohong. Daripada kita nanti nilainya jelek, mending kita berbohong. Nah, itu salah satu bisikan teman yang harus kita hindari. Walaupun kita tidak mengerjakan PR, kita tetap harus mengakui apa adanya, jujur. Terus tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, jadi kalau sedang ulangan itu kita harus fokus ke depan sama fokus ke jangan ke belakang, nanti malah saling ngobrol. Kita harus fokus mengerjakan. Iya itu ngasih itu Jan
murid paling soleh ya di sini ya. Saya juga. Nah, soleh semua di sini. Karena muridnya Bapak Sobi. Oh, padahal Bapak mengajarkan hal-hal yang baik loh ya. Nah, kemudian contoh yang lain itu mengembalikan pensil teman yang dipinjam. Jangan kayak kemarin, Badit bertengkar sama Fajar. Cuman gara-gara pensilnya itu nggak dikembaliin, tapi bilangnya udah. Nah, jadi jangan kayak gitu ya. Jadi kalau kita jujur itu semuanya pasti akan tenang, tidak menjadi keributan, begitu ya. Nah, sekarang permainannya. Nah, jadi soal pertama ini untuk Badi ya. Badi tolong dijawab ya. Saat memecahkan gelas di kelas, sikap jujur adalah yang bagaimana? Diam saja, mengakui dan meminta maaf, atau menyalahkan teman. Apa Badi? Apa ya Pak ya? Apa ayo? Yang B Pak, kayaknya Pak. Coba Pak. Oh, yang B. Ya itu apa ya tulisannya? Oh ya, benar. Nah, jadi kalau kita memecahkan gelas di kelas, memecahkan gelas guru atau punya siapa, itu kita harus mengakui, meminta maaf, jangan malah menyalahkan Fajar atau Ngasib, jangan ya. Karena itu termasuk kita jujur. Kalau kita melempar kesalahan ke orang lain kan berarti itu tidak jujur. Nah, kemudian Fajar, pertanyaannya, bila nilai ulangan apa adanya kepada orang tua, itu termasuk perilaku baik atau perilaku kurang baik? Perilaku yang baik Pak Guru. Alasannya apa? Karena di situ jujur. Jujur. Walaupun nilainya jelek, tetap harus bilang atau diam aja? Harus jujur dong. Harus Kalau jujur. diam saja nanti dikira bisu. Ya, jadi kita harus jangan diam saja karena orang tua juga ingin mendengarkan hasil dari kita belajar ya. Walaupun nilainya jelek, kita harus tetap apa adanya. Tapi kalau udah tahu nanti orang tua kita marah, makanya belajar, tetap bilang aja, nanti bilang ke ibu, ibu jangan marah, harusnya ibu kasih semangat begitu ya. Nah, terus yang ketiga, ngasih Budin. Ini pasangkan, coba pilih yang mana. Ini ikon satu harus cocok sama yang mana? Ini atau yang ini? Ikon satu cocok dengan nomor 3 Pak Guru. Nomor 3. Oh ya, benar sekali. Nah, penjelasannya apa tadi? Karena saya tidak suka mencontek, maka saya memilih jawaban suka tidak mencontek. Oh ya, karena pada gambar yang ikon pertama tadi ada kertas dan pena atau pulpen. Jadi kita tidak boleh mencontek. Nah, itu termasuk tentang kejujuran ya. Nah, kemudian kita lanjut ke membaca Al-Quran dengan baik. Nah, Al-Quran itu apa anak-anak? Ada yang tahu Al-Quran itu apa? Petunjuk hidup. Al-Quran petunjuk hidup. Nah, Yang ditujukan kepada Nabi Muhammad. kepada Nabi Muhammad. Dari Nah, malaikat Jibril. oh ya. Jadi sebagai anak soleh, apa yang harus kita lakukan kepada Al-Quran? Membacanya, mengamalkannya, memahaminya. Ini itu Pak. Membacanya, mendengarkannya, terus berlatih membaca Al-Quran. Jadi membaca basmalah sebelum mulai itu termasuk mengabadikan Al-Quran lah sebagai petunjuk hidup kita. Nah, supaya kita selalu di jalan yang benar. Nah, supaya bacaan Al-Quran kita benar, maka kita harus belajar atau bermain. Oh ya Pak ya.
Ya, belajar. Kita itu harus terus berlatih. Belajar membaca Al-Quran. Terus mendengarkan guru kita Pak saat membaca. Nah, mulai dari itu kan kita sudah terbiasa mendengarkan dan membaca Al-Quran. Mulai dari itu kita mulai fasih dalam membaca Al-Quran. Tetapi kita tidak bisa membacanya doang, tidak bisa mendengarkannya doang. Tetapi jika jadi kita juga harus mengamalkannya. Nah, sekarang kuis yang pertama mulai dari Ngasib. Agar bacaan Al-Quran baik, kita sebaiknya bagaimana? Terburu-buru, belajar tajwid, atau sambil berteriak, sambil berlari-lari. Nah, Agar bacaan Al-Quran baik, kita sebaiknya yang B Pak Guru. oh yang B. Saya izin Pak ke belakang dulu ya Pak ya. Ya, silakan. Saya ikut Pak. Nah, semuanya. Nah, terus Fajar, mendengarkan teman membaca Al-Quran dengan tenang itu termasuk apa? Akhlakul karimah atau perilaku yang baik. Perilaku baik. Nah, Fajar ini termasuk murid yang pintar, cerdas ya di kelas ini ya. Aduh, Bapak sangat kagum sekali sama Fajar ya. Nah, berarti jangan mau kalah sama Fajar. Nanti, oh, makanya sebelum pelajaran kita ke toilet dulu. Siapa tahu nanti gurunya masuk, kita nggak kepengen kencing, gitu, nggak kepengen buang air besar gitu ya. Nah, berarti sekarang pasangkan ikon dengan cinta Quran. Coba pilih yang mana? Yang 1, 2, atau 3? Yang 2 Pak Fajar. Yang 2. Yang 2 itu apa itu? Menyimak kayaknya Pak. Menyimak. Iya. Oh ya, benar sekali. Nah, jadi seperti itu ya pelajaran yang guru Bapak sekarang sampaikan. Mudah dipahami ya anak-anak. Sangat mudah Bapak. Nah, jadi motivasi dari Bapak ya, jangan mudah menyerah dalam belajar. Jangan banyak bermain, apalagi bermain HP sekarang. Siapa yang di sini main gamenya kenceng? Saya Sotik Pak. Nah, Sodik ini kan termasuk siswa yang sangat cerdas ya. Oh, berarti ada kecerdasan lain ya di kelas ini ya. Nah, jadi kita harus semangat karena tujuan kita itu masih sangat jauh ya. Nah, jadi itu motivasi dari Bapak ya. Nah, selanjutnya kita berganti materi yaitu hormat kepada orang tua. Di sini sudah ada yang hormat tadi pagi sebelum berangkat kepada orang tua. Saya Pak. Cium tangan. Cium tangan. Terus Badi Salam Pak. salam. Terus ngasih apa? Minta sangu Pak. Oh, malah minta sangu ya. Bukan itu. Jadi harusnya itu sekolah itu tidak boleh atau tidak usah minta sangu ya. Ya nanti kelaparan di sekolah Pak. Kan udah ada MBG. Iya. Nah, jadi hormat kepada orang tua itu Allah itu memerintahkan kita semua ya, bukan Bapak saja, bukan anak-anak saja, tapi semuanya itu memerintahkan kita untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa? Kepada orang tua Badi, orang tua Fajar, orang tua Ngasib, orang tua Bapak juga. Itu supaya apa? Kita itu menjadi anak soleh. Jadi untuk menjadi anak soleh itu kita harus hormat kepada orang tua, berbicara lembut, tidak membantah. Fajar, tolong belikan berambang. Ah, nggak mau. Tapi kalau ada uang 5.000 buat jajan maulah. Harusnya jangan seperti itu ya. Jadi kalau disuruh orang tua itu jangan meminta imbalan, tapi harus dengan ikhlas. Nah, terus kita harus mendoakan kepada orang tua. Nah, contohnya apa?
hormat kepada orang tua. Yang di sini ada 3. Pertama, mengucap tolong dan terima kasih. Bu, tolong Bu, masakin tempe buat makan siang. Badi nanti mau makan. Nah, setelah dimasakin, nanti Badi mengucap terima kasih ya Bu, udah dimasakin. Nah, itu kan sebuah ungkapan minta tolong dan terima kasih kita kepada orang tua. Selanjutnya ada membantu merapikan meja makan. Nah, Fajar kalau udah makan langsung diberesin. Piring-piring kotor, gelas-gelas dikumpulin, dicuci sendiri apa langsung lari bermain, kejar-kejaran? Sebelumnya bermain. Oh, jadi beresin dulu ya. Itu selain hormat kepada orang tua, kita juga membantu meringankan pekerjaan orang tua. Nah, nanti kan kebaikan itu akan datang sendirinya kepada kita. Nah, selanjutnya mendoakan orang tua setelah sholat. Walaupun ibu kita, ayah kita masih ada, walaupun nggak ada, tetap harus mendoakan. Itu bentuk hormat kepada orang tua. Jadi setelah sholat kita jangan langsung lari-lari, berdoa dulu. Ya Allah, bukakan pikiran saya segala macam, berikan rizki kepada orang tua. Nah, itu kan bentuk hormat kita kepada orang tua. Nah, di sini gamenya pertama dari ngasih. Jika ibu meminta bantuan, kita sebaiknya apa? Pura-pura menjawab kasar atau membantunya dengan senang hati? Membantunya Pak dengan senang hati. Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya Badi, berbicara keras kepada ayah saat dinasehati itu termasuk perilaku apa? Baik atau kurang baik? Baik. Kurang baik. Ya, benar sekali. Jadi kalau kita sedang dikasih tahu, dinasehati sama ayah, sama ibu, kita dengerin, jangan malah berbicara kasar, malah membantah sebaliknya. Nah, sekarang Fajar, pasangkan, coba pilih nomor 1, 2 atau 3. 3. Ikon 3 itu bermakna apa? Apa mananya? Bicara yang lembut. Bicara yang lembut. W. Ya, di sini benar semua ya. Oke. Nah, terima kasih. Kayaknya sudah Pak. selesai Bapak Oki ya. Iya, pertemuan besok Bapak lanjutkan lagi ya. Ya. Nah, sekarang dicukupkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, salim dulu sini. Salim dulu. Cukup. Nah.